Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Anggraini Safitri. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di Departemen Teknik Sistem dan Industri di Institut Teknologi 10 November atau yang biasa disebut dengan ITS di Surabaya. Saya bekerja sejak tahun 2020 dan saat ini saya bertugas di program studi sarjana di Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS. Saya tergabung di dalam Laboratorium Logistics and Supply Chain Management atau LSCM, di mana saya mengampu beberapa mata kuliah seperti Production Planning and Inventory Control atau PPIC, Sistem Logistik, dan juga Supply Chain Management atau SCM. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Production Planning and Inventory Control atau yang biasa disebut dengan PPIC. Mata kuliah PPIC merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS, khususnya mereka yang berada di semester 5. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, di mana 16 kali pertemuan ini terdiri dari 7 kali pertemuan sebelum UTS atau ujian tengah semester, kemudian 1 pekan untuk pelaksanaan UTS, 7 pekan sebelum ujian akhir semester, dan 1 pekan untuk ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah PPIC mengulas mengenai proses perencanaan produksi dan pengendalian persediaan yang merupakan suatu fungsi yang terpusat dan juga terintegrasi di dalam suatu perusahaan manufaktur. Umumnya, dalam proses perencanaan produksi serta pengendalian persediaan, kita berbicara mengenai optimisasi dari sumber daya produksi dalam rangka memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen atau customer kita. Tujuan dari mata kuliah PPIC adalah memberikan wawasan, pengetahuan, serta berbagai teknik dan metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis yang terjadi di dalam proses perencanaan produksi dan juga pengendalian persediaan. Terdapat 7 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah PPIC. Antara lain, mahasiswa mampu menjelaskan peran dari perencanaan produksi dan pengendalian persediaan di antara fungsi-fungsi lain yang ada di dalam perusahaan manufaktur. Mahasiswa mampu menjelaskan kerangka perencanaan produksi dan pengendalian persediaan mulai dari peramalan permintaan hingga pengendalian aktivitas produksi. Mahasiswa mampu menerapkan metode peramalan dasar dan mengukur keakuratannya. Mahasiswa mampu menggunakan metode atau teknik yang tepat untuk mengembangkan seperangkat rencana produksi, termasuk perencanaan produksi agregat, penjadwalan produksi induk, dan perencanaan kebutuhan material. Mahasiswa juga memahami metode perencanaan kapasitas di berbagai tingkat keputusan. Mahasiswa mampu menggunakan berbagai teknik untuk mengontrol dan mengelola persediaan. Mahasiswa mampu menggunakan teknik pengendalian kegiatan produksi. Dan mahasiswa mampu menjelaskan masalah praktis serta metode baru dalam keilmuan PPIC dan hubungannya dengan supply chain atau rantai pasok. Metode pembelajaran yang dilakukan di dalam mata kuliah PPIC ini adalah blended learning, di mana pembelajaran dilakukan melalui tatap muka langsung di dalam ruang kelas atau dilakukan melalui tatap maya secara online melalui Zoom meeting. Untuk materi perkuliahan dapat diakses oleh mahasiswa melalui e-learning yang sudah disediakan oleh ITS, yaitu MyITS, di mana di sana mahasiswa tidak hanya bisa mengakses materi perkuliahan, namun juga dapat mengakses RPS, tugas, serta kuis yang diberikan sebagai bagian dari proses pembelajaran mata kuliah PPIC. Bentuk assessment atau evaluasi yang dilakukan untuk menilai tercapainya CPMK dan juga pemahaman dari mahasiswa umumnya terdiri dari 5 jenis, yaitu tugas individu, tugas kelompok, kuis, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Berikut ini akan ditayangkan proses pembelajaran singkat melalui tatap maya atau Zoom untuk salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah PPIC, yaitu Sales and Operation Planning atau SNOP. Di dalam proses pembelajaran ini akan dijelaskan mengenai hakikat dan tujuan dari SNOP, input, proses, dan juga output dari SNOP.
Selamat menyaksikan. Kembali lagi, kalau misalnya ternyata demand-nya itu lebih besar dan ternyata kemampuan supply kita tidak mencukupi, maka pasti akan ada impact terhadap company. Ya, either dari sisi cost, bisa juga dari sisi quality, karena kita misalnya mencoba mengekspedite keseluruhan proses dari produksi, pendatangan material supply, hingga nanti ada dikirim ke customer. Ya, sehingga akibatnya bisa mempengaruhi performance cost dari perusahaan. Sebaliknya juga demikian, apabila kita ternyata memiliki supply yang lebih besar, artinya kita harus memanage inventory kita, ya, di mana inventory itu pasti akan berkaitan dengan inventory holding cost-nya, storage cost, warehousing cost, handling, ya. Artinya ada impact yang muncul kepada perusahaan, ya, ketika kita mengalami unbalancing antara supply dan demand. Nah, itu yang harus diperhatikan ketika kita mencoba membuat sales and operation planning. Pastikan bahwa kita itu sebisa mungkin membalancekan antara supply dan demand. Dan kita juga harus melakukan monitoring, ya. Ketika nanti ada titik di mana ternyata muncul tanda-tanda unbalancing karena faktor apapun, entah eksternal maupun internal, maka itu adalah warning bahwa kita harus mereview lagi apakah plan kita itu masih relevan atau kita perlu justifikasi untuk merubah atau mengupdate rencana tersebut beberapa periode ke depan. Ya, iya, Tasya, kenapa? Iya, Bu. Ini beneran tanya, Bu. Kenapa? Oh ya, tapi kenanya apa lagi? Iya. Ya, saya ingin bertanya, Bu. Kalau misalkan katakan supply dan demand-nya itu ternyata tuh tidak seimbang, itu tuh yang benar itu kita menyeimbangkan supply dan demand dulu atau menyeimbangkan supply dan demand dulu, lalu kita merencanakan forecast-nya, lalu nanti turun baru kita apply ke perencanaannya, atau kita istilahnya kita seimbangkan dulu apa supply dan demand-nya, baru bisa ke forecast-nya gitu, Bu. Forecast ini berarti maksudnya forecast demand, ya? Iya. Jadi misalnya dalam satu periode misalkan demand-nya lebih tinggi misalkan, terus supply ternyata kurang, atau sebaliknya gitu, ya? Iya, Artinya kita catching up dulu ke demand-nya, terus kita lihat forecast-nya, atau kita perbaiki forecast-nya gitu maksudnya, mematchkan dengan actual-nya. Oke. Iya, Bu. Oke, makasih Tasya. Nah, dalam real world, kalau kita misalnya punya kasus bahwa ternyata demand-nya itu lebih besar daripada supply-nya, tentu yang harus kita kejar adalah actual demand. Ya, dalam suatu waktu itu sebisa mungkin kita mencoba, umumnya ya, langkah yang dilakukan oleh perusahaan itu sebisa mungkin kita akan mencoba mengejar apa yang diinginkan oleh customer, menjaga service levelnya itu, karena resikonya ketika kita tidak bisa mendapatkan atau mengcover apa yang diinginkan oleh customer itu, maka kita mungkin low sales, artinya kita gagal memenuhi order customer. Plus impact jangka panjangnya, mungkin track record kita di mata customer akan jadi jelek, sehingga ada possibility bahwa customer itu akan lebih memilih katakanlah kompetitor kita yang performanya mungkin sedikit lebih baik daripada kita. Jadi umumnya kita akan berusaha speed up. Ketika kita tahu sudah, oh ini delay 1 hari 2 hari, ini kalau nggak segera hari ketiga saya follow up bakal delay, umumnya kita akan segera push. Jadi kita expedite semua material, produksi dan sebagainya. Nah, demikian juga kalau kita misalnya supply-nya lebih banyak. Wah, ternyata yang tadinya saya 100, saya cuma punya 10. Ya kan, saya mau nggak mau saya cuma bisa maintain si 90 ini aja kan. Berarti 90 ini akan menjadi inventory saya yang saya harus keep sampai nanti periode berikutnya. Nah, setelah kita mengambil langkah terhadap apa yang terjadi periode itu, kita lihat selama beberapa periode ke depan itu bisa kita smoothkan nggak? Karena kan kita sebenarnya punya periode selama setahun, ya. Katakanlah setahun kita menargetkan 10.000, misalkan 10.000 yang mungkin pembagian dalam tiap bulan itu beda. Nah, kalau kita bicara khususnya dalam konteks barang yang standar, ya, yang artinya barangnya itu secara inventory itu masih bisa di shifting. Kalau yang bulan ini kebanyakan, saya bisa push nih ke bulan depan. Tapi bulan depan produksinya saya kurangi, karena saya masih punya carry over inventory dari sebelumnya. Nah, kita mungkin bisa men-smoothing lagi. Jadi dari historical, katakanlah sebulan 2 bulan. Oh, ternyata ini
planning yang awalnya berdasarkan forecast itu sekarang bisa jadi ini nih nggak match lagi nih karena saya punya carry over banyak. Kita smoothkan di depan. Kita kurangi levelnya tapi kita smoothkan inventory carry overnya ini sehingga targetnya overall itu katakanlah masih tercapai seperti itu. Jadi biasanya kita selesaikan dulu. Kita matchkan dulu antara demand dan supply-nya. Tapi kemudian pasti kita review lagi. Oke, berarti kalau selama katakanlah 2 bulan berturut-turut saya nih nggak ngejar terus nih ordernya customer, berarti mungkin forecast saya kemarin terlalu pesimis misalkan. Oke, coba kita naikkan sedikit, kita balancekan lagi misalkan. Kita lihat, oh ternyata ini. Gitu. Atau sebaliknya, kita malah terlalu optimis, ternyata serapannya dikit. Oh ya sudah, berarti kita harus reasonable. Misalnya kita smooth kan, kita carry over, tapi kita jaga katakanlah minimum safety stock misalnya seperti itu. Itu ya kira-kira ya. Cukup jelas ya? Cukup jelas, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kalau kita berbicara supply and demand, nah kita dua faktor lainnya yang berpengaruh dalam S&OP itu ada volume and mix. Nah, volume and mix ini berbicara tentang mana yang menjadi fokus ketika kita itu melakukan S&OP-nya. Ya. Volume itu artinya ketika kita itu mencoba melakukan berdasarkan forecast misalkan ya, berdasarkan forecast, informasi dari sales. Ketika kita mencoba mendefine berapa yang akan kita produksi katakanlah selama setahun ke depan, itu kita fokus pada total volume agregatnya dulu. Jadi kita berbicara tentang total agregat. Misalnya saya punya, katakanlah saya di Sampurna ya, kita ngomongnya biasa katakanlah rokok putih misalkan. Jadi misalkan white cigarette atau misalkan kretek. Jadi beda kan, kalau cigarette biasanya kadang-kadang nggak ada campuran cengkehnya atau sangat sedikit. Nah itu kan produknya macam-macam tuh, emal, diumal, Sampurna hijau, itu sebenarnya semua masuk rokok putih semua. Tapi kita nggak bilang oke, kayaknya Sampurna hijau 100, kayaknya si Sampurna merah 50. Kita nggak berbicara dari bawah ke atas, tapi kita buat dulu oke, kalau dari lihat historical tahun lalu, total semua rokok putih ini kira-kira 100 juta misalkan. Mungkin dengan dia tren kita buat 125 juta. Setelah kita punya level agregat atau agregat planningnya, baru kemudian kita breakdown dari historical katakanlah setahun ke belakang, proporsi misalkan brand A itu 20%, ini 30%, ini 40%. Ya. Sehingga ketika nanti pada saat periode berjalan pun terjadi sedikit pergeseran, itu kita masih ada sedikit flexibility karena kita sebenarnya memforecastkan high level agregatnya. Pergeseran antara proporsi itu masih memungkinkan, ya karena kita sebenarnya memproduksi akan berdasarkan target agregatnya. Berbeda kalau kita fokus ke mix-nya dulu. Jadi kita lihat dulu mix antara produk-produk yang berada di dalam satu produk family itu kira-kira saya sudah nyoba forecasting berdasarkan individual produknya. Kalau kita ingat prinsip dari forecast itu kan semakin agregat dia akan semakin mudah kita memforecastkannya dibandingkan kalau kita berbicara mengenai individual produk. Karena ketika kita bicara individual produk itu kita sudah membicarakan demand yang sangat spesifik. Ya, siapa yang senang Sampurna hijau, komponennya emal, dan itu selalu lebih variatif, lebih fluktuatif dibandingkan kalau kita melihat secara high levelnya saja. Nah, dalam S&OP baiknya itu kita fokus dulu dari total volume, baru kita turun ke mix. Ya. Meskipun kadang masih ada perusahaan yang jalannya dari mix dulu baru ke volume. Kesulitannya ketika kita berjalan dari mix ke volume, room of flexibility-nya itu sudah sulit untuk bisa di adjust lagi. Artinya kita hanya akan mencoba mengejar ketinggalan apabila ternyata forecast terhadap mix itu tidak sesuai, ya karena sudah sangat spesifik terhadap produk tersebut. Nah, gitu ya kira-kira ya. Jadi supply and demand, volume and mix. Nah, ini 4 faktor atau 4 hal yang memang harus diperhatikan ketika kita melakukan proses sales and operation planning. Nah, kalau kita ingat kemarin, ya sales and operation planning itu memang berada di bagian hulunya atau di front end-nya ya, kalau salah istilahnya. Jadi udah berawal dari apa yang menjadi target dari perusahaan atau dari company, ya, kemudian itu diterjemahkan menjadi sales and operation planning. Nah, pada saat menetapkan sales and operation planning ini pun itu banyak input dan koordinasi yang harus dilakukan.
Ya. Jadi sales and operation planning ini seharusnya akan menjadi reference bagi setiap function yang terlibat di dalam perusahaan, ya, untuk mereka tuh tahu bahwa apa sih yang harus dipenuhi oleh company selama katakanlah 1 periode ke depan, 1 tahun ke depan, misalkan 12 bulan ke depan. Nah, SNOP sendiri itu mendapatkan input baik dari kita kemarin sudah belajar sedikit mengenai demand forecast, di mana demand forecast itu nanti diterjemahkan ke demand planning. Kemudian kita juga mendapatkan informasi dari resource planning, dari marketing planning. Jadi ketika misalnya kita sudah tahu kira-kira nanti total demand in total, seperti saya bilang tadi, dalam satu produk family itu berapa. Ya, ternyata misalnya dari marketing bilang, saya di tahun depan ini mau fokusnya ke produk A nih, karena saya ada launching, misalkan ada promosi khusus, misalkan berkaitan dengan event, misalnya event musik, nanti saya sekalian promosi nih khusus untuk brand A. Ya, sehingga ini nanti akan mengubah mix, ya kan, di dalam total agregatnya itu, berarti kita akan fokus katakanlah proporsinya itu di produk mana saja. Ya. Lalu kita melihat juga ketika kita sudah menekankan misalkan dari katakanlah 100 juta, 150 juta targetnya. Saya selalu ngomong 150 juta karena ngomongnya batang rokok ya, jadi kecil-kecil gitu. Mungkin kalau misalnya barangnya agak gedean misalkan 100.000 gitu kan, atau 1 juta gitu. Nah, dari 1 juta itu misalkan saya tahu 30-35% tuh akan fokus ke produk A karena marketing mau fokus di tahun ini sejalan dengan branding yang dilakukan misalkan. Kita lihat, nah, resource kita ada nggak? Kapasitas mesin kita ada nggak? Mesin yang available untuk bisa mensupport target berdasarkan volume and mix tadi apakah tersedia? Ya, in general ini kita masih ngomong very high level ya, dalam artian misalkan total hours yang nanti harusnya saya spending misalkan berapa? Mesin saya cukup apa enggak? Ya. Nanti capacity planning kita akan bicara lagi karena capacity pun tuh ada level-levelnya, jadi masih benar-benar di high level. Katakan dalam setahun ke depan, kalau cost per hour saya itu sekian untuk mesin, misalnya target saya katakanlah nggak lebih dari 1 million hours misalkan. Nah, 1 million hours nanti di breakdown lagi. Oh, ini komposisi sekian hours masuk ke produk ini, sekian hours masuk ke produk ini. Jadi memang prosesnya itu panjang dan butuh duduk bareng ya, supaya kita bisa mendapatkan rencana yang komplit. Yang semua orang tuh aware bahwa masing-masing itu nanti kewajibannya tuh memastikan targetnya tuh apa. Financial planning jelas ini lebih fokus ke capitalnya, ya, apakah memang secara financial yang ditargetkan untuk nanti diproduksi terkait dengan raw material, resource, dan kapasitinya itu semua align dengan budget yang sudah ditetapkan, ya, karena perusahaan pun itu biasanya setiap tahun sudah ada. Katakanlah budget yang nanti akan di-split, budget untuk operation itu berapa, budget untuk marketing itu berapa, budget untuk R&D itu berapa, dan itu di-align-kan dengan production planning mereka, dengan sales and operation planning mereka, supaya align, tidak ada over budget. Ya. Nah, SNOP kemudian ini nanti akan setelah selesai baru akan di-breakdown menjadi MPS, lalu menjadi MRP. Ya, ini nanti yang kita akan bahas lebih detail di pertemuan yang berikutnya. Ya. Artinya kita bisa lihat bahwa satu file ini akan menjadi penyambung antara berbagai function yang ada di dalam suatu perusahaan, ya, atau suatu manufacturing. Nah, karena dia itu akan digunakan oleh function yang berbeda-beda, seperti yang saya sempat singgung sekilas tadi, artinya ketika mendefine unit yang akan digunakan dalam planning tersebut itu adalah sesuatu yang familiar bagi setiap function. Kalau kita berbicara finance, kalau kita ngomong saya mau targetnya 1000 unit, ya mereka juga nggak peduli ya, 1000 unit itu yang penting berapa dolar, berapa juta rupiah. Nah, sehingga nanti kita akan lihat di dalam formnya itu biasanya selain dalam bentuk unit, itu juga ada planning dalam bentuk value-nya. Ya, sehingga setiap bagian itu bisa aware atau bisa mengerti apa sih yang sebenarnya ditargetkan oleh company. Ya. Nah, operation plan itu bukan forecast. Ya, jadi demand forecast kemarin itu hanyalah input yang menjadi referensi ketika kita mendevelop sales and operation planning. Ya, kita tahu demand forecast-nya, tapi kemudian harus kita ubah menjadi planning yang memperhitungkan entah misalkan strategi dari marketing, strategi dari sales, capability atau capacity dari perusahaan, sehingga kita ubah forecast tersebut menjadi sebuah production planning. Ya. Jadi tidak semata-merta forecast itu langsung kita bruk
kita plan. Meskipun ada sih nanti ada approach-nya yang seperti itu. Jadi dari forecast langsung kita ubah menjadi production planning. Tapi in reality biasanya tidak serta-merta seperti itu. Ada beberapa konsiderasi atau pertimbangan yang harus diambil oleh perusahaan dan umumnya juga biasanya oleh top management sebelum akhirnya mengubah atau mengconvert forecast tersebut menjadi suatu operation planning. Nah, tentunya ketika kita membicarakan SOP, selain membicarakan planning unitnya, kita juga memperhitungkan cost-cost-nya ya, artinya biaya-biaya yang harus atau yang akan muncul ketika kita melakukan perencanaan tersebut ya. Mulai dari production cost, ya kita berapa banyak unit yang diproduksi, berarti total cost-nya berapa ya, entah dari sisi raw materialnya sendiri, sisi labor cost-nya sendiri, atau misalkan kita perlu mengubah capacity di dalam manufacturing itu. Misalkan kita ternyata nggak cukup setelah kita mappingkan, oh kita ternyata kayaknya butuh subcon, oh atau kita butuh overtime, atau mungkin kita butuh secara permanen menambah orang karena katakanlah dalam setahun ke depan tuh trennya cenderung untuk naik, sehingga kalau dengan jumlah karyawan kita sekarang itu tidak mencukupi misalkan. Itu hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika kita mendevelop operation planning ini. Kemudian labor machine hours required, ya sama tadi kebutuhan hoursnya yang nanti akan menuju juga kepada production cost, inventory holding cost apabila misalnya kita itu kelebihan atau justru kekurangan stok atau inventorinya. Nah, artinya semua biaya yang mungkin muncul ketika kita melakukan mapping atau planning ini itu harus kita perhitungkan. Ya, kemudian kita lihat apakah rencana tersebut itu masih visible dilihat dari sisi misalkan budgetnya, capacity-nya, resource, ataupun supply management-nya. Ya. Nah, biasanya kita memiliki batasan-batasan ya, dari overtime, layoff, capital, stock out, and backlogs. Ya, jadi biasanya kita melihat seberapa fleksibel atau tolerance yang bisa diberikan oleh company itu ketika muncul cost-cost yang terkait dengan planning tersebut. Ketika misalnya kita butuh untuk overtime, nah seberapa banyak overtime yang sebenarnya masih boleh di-cover oleh perusahaan? Karena overtime kan sebenarnya tidak murah ya. Kadang-kadang dulu ada kasus di mana waktu saya di perusahaan panel tuh di Schneider, ketika ada kebijakan biaya untuk overtime itu cukup tinggi, jadi bisa sampai 2 kali lipat ya kalau nggak salah. Jadi setiap jamnya itu dihitung hampir 2 kali lipat, mungkin 1,5 kali lipat. Nah akibatnya selama 1 bulan lah ya kira-kira beberapa minggu itu kerjaan tuh molor semua. Jadi orang-orang tuh pintar operator itu. Mereka bilang, aduh susah materialnya nggak ketemu. Padahal sebenarnya ada ya kan di warehouse. Aduh susah ini ada kesulitan untuk melakukan ini misalnya wiringnya atau apa. Sehingga nilai overtime itu sangat tinggi. Kalau dihitung-hitung itu waktu itu dalam sebulan ya masalahnya. Satu orang tuh kayak dapat 2 kali gaji karena mereka overtime. Jadi mereka memanfaatkan overtime itu sehingga overtime selama sebulan itu kayak benar-benar 1 kali gaji. Mereka biasanya sih rules-nya tidak seperti itu ya. Waktu itu memang karena kondisinya lagi urgent aja. Nah sehingga akhirnya muncul aturan baru bahwa sekarang misalnya overtime itu nggak boleh lebih dari 2 jam. Kalau lebih dari 2 jam itu kalau kepepet banget tuh harus ada approval misalkan dari manajer. Nah jadi keputusan-keputusan seperti itu yang harus diperhatikan juga oleh perusahaan. Ya karena kadang impact terhadap cost-nya itu bisa jadi akan sangat merugikan bagi perusahaan. Ya. Layoff, capital available, ya ini juga beberapa contoh lain yang nanti harus diperhatikan ketika kita membuat atau merencanakan sales and operation planning. Baik, Bu Niken, terima kasih Bu. Saya ingin bertanya Bu, tadi kan untuk operation planning ataupun tabel-tabel perhitungannya itu berlaku untuk agregat sales ataupun di family product begitu ya Bu. Namun jika apabila ada beberapa departemen misalkan memerlukan validasi lebih sehingga nantinya di produk itu harus spesifik begitu Bu, tidak bisa diwakili oleh agregat. Nah itu perlu dibuat lagi operational planning-nya sehingga perhitungannya benar-benar hanya produk itu saja, atau family product atau agregat ini sudah bisa mewakili planning tersebut begitu Bu. Specific function tuh misalnya apa? Misalnya dari production kah atau dari jenis produknya Bu? Tadi kan mungkin ada yang produknya langsung dijadikan generalisasi begitu Bu. Jadi ada variasi yang langsung spesifik.
Jadi sebenarnya nanti setelah dari SNOP itu, ketika kita nanti berbicara katakanlah langsung ke dalam production ya, kita bicara mengenai produksi dari specific brand atau specific product atau individual product, itu sebenarnya ada konversi dari SNOP menjadi MPS, Master Production Scheduling itu. Nah, di Master Production Scheduling itu memang spesifik. Jadi misalnya produk A yang misalnya terdiri atas komponen A, B, C. Nah, kalau misalnya dia semakin complicated, itu nanti kita akan menggunakan yang namanya Material Requirement Planning. Biasanya yang model assembly-nya tuh banyak, kayak misalnya furniture itu salah satu yang biasanya assembly-nya banyak, skop misalkan atau pintu itu kan banyak. Tapi kalau dia misalnya kayak lebih gelondongan itu biasanya MPS-nya lebih simple, mungkin nggak perlu turun sampai ke MRP. Nah, itu diterjemahkan dari SNOP itu. Jadi dari SNOP yang tadinya bentuknya product family kemudian di breakdown menjadi MPS. Nah, yang tadi saya sebut terkadang itu atau most likely dalam textbook itu tidak ada contoh yang benar-benar menunjukkan breakdown-nya dari SNOP sampai MPS. Ya, jadi kalau orang bilang tuh kayak ujuk-ujuk habis kita ngomong SNOP gini, terus nanti kita ngomong MPS dengan contoh yang berbeda. Ya, itu belum pernah ada atau jarang sekali. Kayaknya belum pernah ada contoh kasus yang benar-benar menunjukkan dari awal, misalkan di suatu perusahaan saya punya produk family terdiri atas katakanlah 5 SKU atau 5 produk yang berbeda. Setelah SNOP lalu bagaimana saya menurunkan itu menjadi 5 produk itu. Proporsinya tuh gimana, terus nanti plannya gimana. Nah, itu belum pernah ada contoh yang seperti itu. Karena memang kadang-kadang saya bilang pada saat nanti SNOP itu didetailkan menjadi komposisi mixnya bagaimana itu terkadang ada campur tangan dari top manajemen, baik dari sisi top manajemennya sales mungkin atau dari top manajemennya production itu sendiri yang bisa mengubah komposisi mixnya, detailnya. Secara agregatnya tetap sama, tapi nanti detailnya itu bisa jadi ada campur tangan top manajemen dan itu memang seringkali tidak bisa dihindarkan. Ada keputusan-keputusan yang akhirnya diambil oleh level manajemen. Jadi makanya agak nanti mungkin contohnya dari yang kita belajar SNOP ini ya kita langsung loncat ke MPS pakai produk lain, jadi mungkin nggak kebayang ya breakdown-nya, tapi sebenarnya ada flow-nya, jadi dari SNOP ke MPS lalu ke MRP. Kira-kira seperti itu sih. Baik Bu, izin mengonfirmasi Bu, berarti untuk agregat produk itu nanti bisa mewakilkan, tapi nantinya jika dibutuhkan diharapkan langsung dituangkan ke MRP dan MPS begitu Bu ya? Ya, artinya pasti akan dikonversikan atau diterjemahkan menjadi MPS. Karena yang nanti dipegang oleh tim manufacturing atau production itu adalah si MPS itu. Targetnya produksi itu berapa? Produk A, berapa targetnya, kapan. Nah, itu nanti sudah lebih detail di MPS. Kalau SOP itu kan sebenarnya sangat high level ya. Di bulan ini saya mau kira-kira berapa, jumlah karyawannya berapa. Sebenarnya kalau dalam family product itu harus di breakdown lagi. Oh, berarti kalau dari 1.500 orang, kan nggak mungkin ya, biasanya kan dari satu produk cuma 1.500 orang, pasti kan akan ada beberapa produk. Makanya kita ngomongnya dalam level agregat sebenarnya. Dari 1.500 itu alokasinya berapa ke produk A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, yang lebih detailnya itu nanti kita akan berbicara di MPS. Nah, itu memang spesifik individual produk. Jadi produk A, kapan harus dikerjakan, targetnya berapa, kapan, dan material yang dibutuhkan apa. Nah, itu yang tadi dibicarakan di MPS. Nah, ini makanya setelah ini yang berikutnya MPS lalu MRP. Jadi sebenarnya ini saling berhubungan satu sama lain. Ada flow-nya sebenarnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Sulaiman. Bagus ya pertanyaannya, cukup jelas ya, semoga yang lain juga mendapatkan ya. Karena SNOP ini kadang kalau nanti kita sudah masuk atau kalau kita lagi baca aja tuh memang kayak serasa ada disconnection, nggak terbayang secara jelas kita tuh memecah atau mengkonversi SNOP menuju MPS. Ya taunya SNOP ngerjainnya gini, MPS ngerjainnya gini, MRP ngerjain gini. Sebenarnya padahal ngeling semua dari SNOP nanti diterjemahkan ke MPS ke MRP. Tapi memang secara textbook pun itu belum ada soal atau contoh case yang menunjukkan keterkaitan itu, tapi at least dipahami bahwa ada keterkaitannya. Jadi nggak berdiri sendiri-sendiri, SNOP ngerjain sendiri, terus ujuk-ujuk kita buat MPS. Nggak, sebenarnya dasarnya semua dari SNOP itu. Lalu turun ke MPS, turun ke MRP.